Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Zara dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 2, dengan NIM 28924500051. Saya di sini ingin mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan sebagai bentuk pengerjaan ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Priyatno MM. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang saya bawa itu Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita singkat dengan OJK. Selanjutnya adalah latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK merupakan lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu ada tujuan pembentukan OJK. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran atau fairness. Visi dan misi OJK. Visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi dari OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dan fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang OJK. 1. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Lalu yang kedua ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Lalu yang kedua ada terkait pengaturan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank, meliputi 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola
memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan, baik bank maupun non-bank, yang meliputi: satu, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nilai-nilai yang terdapat pada OJK, yaitu nilai integritas. Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua, profesionalisme, yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Lalu yang ketiga ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat ada inklusif, yaitu terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Azas-azas pada OJK. Satu, azas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, azas kepastian hukum, yaitu azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, azas kepentingan umum, yaitu azas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, azas profesionalitas, yaitu azas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, ada azas integritas, yaitu azas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang ketujuh ada azas akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pimpinan OJK. OJK dipimpin oleh 9 Dewan Komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang kepala eksekutif pengawasan perbankan, seorang kepala eksekutif pengawasan pasar modal, seorang kepala eksekutif pengawasan industri keuangan non-bank, seorang ketua Dewan Audit, seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seorang ex officio dari Bank Indonesia, seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membantu tugasnya. Dewan Komisioner mengangkat pejabat struktural maupun fungsional antara lain Deputi Komisioner, Direktur, dan pejabat di bawahnya. Strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Strategi yang pertama yaitu mengintegrasikan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Dengan demikian akan diperoleh nilai tambah berupa peningkatan efisiensi dan konsisten kebijakan pengurangan arbitrasi sehingga dapat mendorong kesetaraan dalam industri keuangan, pengurangan biaya terhadap industri dan masyarakat. Integrasi akan mengacu pada arsitektur, pengembangan sektor jasa keuangan yang mensinergikan berbagai master plan yang telah disusun sebelumnya di Bank Indonesia dan Bapepam LK. Strategi yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan. Strategi ini ditempuh melalui adopsi kerangka peraturan yang baik dan disesuaikan dengan kompleksitas, ukuran, integrasi, dan konglomerasi sektor keuangan. Selain itu, juga akan dikembangkan metode pengawasan termutakhir dan bersifat holistik bagi seluruh sektor keuangan, termasuk penyempurnaan metode penilaian risiko dan deteksi dini permasalahan di lembaga keuangan. Strategi yang ketiga yaitu memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Strategi ini ditempuh dengan memberikan fokus pada penguatan likuiditas dan permodalan bagi seluruh lembaga keuangan, sehingga lebih tangguh dalam menghadapi risiko baik dalam masa normal maupun masa krisis. Yang selanjutnya ada tata kelola OJK.
Satu, Dewan Komisioner. Masa jabatan Dewan Komisioner OJK selama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun kali masa jabatan. Sesuai pasal 17 Undang-Undang OJK, anggota Dewan Komisioner tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali apabila memenuhi alasan sebagai berikut. Meninggal dunia, mengundurkan diri, masa jabatannya telah berakhir dan tidak dipilih kembali dan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 bulan berturut-turut. Yang kedua, pengambilan keputusan pada Komisioner OJK. Setiap anggota Dewan Komisioner memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Komisioner dan memiliki hak suara pada saat keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Lalu yang ketiga ada pengawasan OJK dan laporan. Pertanggungjawaban OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini Komisi 11. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, OJK wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan 3 bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan DPR. Selain itu, OJK juga wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, tribulanan, dan tahunan. Selanjutnya ada manajemen strategi, anggaran, dan kinerja. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 Undang-Undang OJK, pada 13 OJK telah dapat menyusun sistem manajemen strategi, anggaran, dan kinerja atau MSAK, yaitu suatu sistem yang tidak hanya berisi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran atau RKA OJK, tetapi lebih komprehensif, mengaitkan penyusunan RAK dengan pelaksanaan strategi dan penilaian kinerja OJK. Pemanfaatan sistem MSAK sebagai alat manajemen yang terstruktur dan akuntabel penting agar pemangku kepentingan dapat menilai kinerja OJK secara transparan dan objektif. Sistem MSAK memiliki siklus yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama dan kedua yang merupakan tahap perumusan dan penyusunan strategi serta RKA, OJK, dan satuan kerja dilaksanakan 1 tahun sebelum tahun pelaksanaan. Sementara itu, tahap 3 dan keempat dari siklus MSAK merupakan tahap implementasi, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan strategi dan RKA pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil monitoring, dilakukan review atas pelaksanaan strategi dan RKA serta penilaian kinerja di tengah tahun dan di akhir tahun, baik untuk level OJK secara keseluruhan maupun untuk level satuan kerja. Selanjutnya ada pembiayaan OJK. 1. Sumber pembiayaan OJK. Menurut pasal 34 Undang-Undang OJK, anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja atau APBN dan pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Lalu yang kedua, pungutan ke pelaku industri keuangan. Rencananya, OJK akan menarik pungutan dari lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Mekanisme pungutan itu sendiri tengah digodok oleh OJK dan pemerintah. Lalu yang ketiga ada praktik pungutan di luar negeri. Sedikitnya ada 80 negara di dunia yang lembaga pengawasannya melakukan pungutan. Berikut ini adalah tipe pungutan yang dilakukan di beberapa negara, antara lain ada Hong Kong, yaitu dia menerapkan pungutan atas dasar layanan. Lalu ada Estonia dan Slovakia, itu pungutan di negara ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu atas dasar layanan dan atas dasar volume. Hubungan kelembagaan OJK. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, maupun pinjaman komersial luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia dan OJK. 1. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. 2. Tidak hanya dalam pembuatan aturan, Bank Indonesia dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Lalu yang ketiga, dalam rangka pemeriksaan bank,
Bank Indonesia dan OJK juga harus terus melakukan hubungan timbal balik. Bank Indonesia dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Lalu ada hubungan OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Jadi, kesimpulannya adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan asuransi. Perannya sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menciptakan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan. Itu saja penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.